Shalom. Selamat sore ibu-ibu Komisi Kaum Perempuan POK Depok 2 Timur yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat beribadah kepada kita semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah pada sore hari ini. Yang kami hormati Ibu Pendeta Linda Prida Purbasaragi STH yang pada sore hari ini akan melayani ibadah Komisi Kaum Perempuan POK Depok 2 Timur. Terima kasih Ibu untuk pelayanannya pada kita ibu-ibu pada sore hari ini. Yang kami hormati pula Ibu Pendeta Heli Rahel Legita Tipang STH. Yang kami hormati Ibu Koordinator Komisi Kaum Perempuan Ibu Heni Mawardi. Yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ibu-ibu pengurus Komisi Kaum Perempuan POK Depok 2 Timur, wilayah 1 sampai dengan wilayah 5. Pada sore hari ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena pada hari ini, di bulan April, kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah Komisi Kaum Perempuan POK Depok 2 Timur. Walaupun diadakan secara virtual atau online di rumah masing-masing. Tapi kiranya tidak mengurangi sukacita kita dalam beribadah kepada Tuhan Yesus. Kita juga bersyukur karena sampai sore hari ini kita semua tetap dalam pemeliharaan dan lindungan Tuhan Yesus, sehingga kita tetap diberi kekuatan dan kesehatan, terutama sukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Penatua Heni Mawardi selaku Koordinator Komisi Kaum Perempuan POK Depok 2 Timur yang telah memberi kesempatan kepada saya selaku Bidang Koinonia POK Depok 2 Timur untuk menyampaikan sambutan singkat mengawali ibadah yang akan kita laksanakan bersama pada sore hari ini. Ibu-ibu yang Tuhan Yesus kasihi, masih dalam suasana Paskah, saya mengucapkan selamat Paskah kepada ibu-ibu Komisi Kaum Perempuan POK Depok 2 Timur. Kiranya dengan memperingati Paskah Kristus tahun 2021 membuat kita menjadi ibu-ibu yang terus berpaling kepada Yesus Kristus. Kita fokuskan pandangan hati kita. Kita arahkan pandangan hidup kita kepada Yesus Kristus, Sang Hidup. Sesuai pesan Paskah 2021, berpaling kepada Sang Hidup. Maka biarlah melalui Paskah dapat memotivasi kita ibu-ibu untuk tetap kuat, tetap tekun, dan tetap berpengharapan pada Yesus Kristus, Sang Hidup, dalam setiap langkah dan aktivitas hidup kita tiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih. Shalom. Selamat sore ibu-ibu dari wilayah 1 sampai dengan 5 yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Salam. Kita akan memulai ibadah kita di sore hari ini. Kiranya kasih Tuhan menyertai memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Saya mengundang ibu-ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Ku Masuk Ruang Maha Kudus.
kita akan menerima votum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita bersatu dalam doa syukur. Selamat sore Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di sore hari ini Tuhan, dengan rasa syukur kami kepadamu, kami akan memulai ibadah ini Tuhan. Memulai ibadah dari awal pertengahan akhirnya, kiranya Tuhan memimpin ibadah ini, berkati ibu-ibu yang ada di wilayah kami dari 1 sampai 5 Tuhan. Biarlah kamu memberkati kami semua. Pimpin ibadah ini Tuhan, kau berkati juga Ibu Pendeta Linda yang akan memberitakan firman untuk kami. Tuhan juga memberkati. Ampuni salah dosa kami Tuhan, kami hanya bersyukur kepadamu Bapa di sorga yang sudah memberikan kehidupan bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kami mempersilakan kaum ibu untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Linda. Tapi kita sebelumnya angkat satu pujian, Ku Mau Sepertimu Yesus. Dengan urapan kuasa roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Shalom, ibu-ibu yang terkasih dan dikasihi Kristus Yesus. Mari kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kekal, kami mengucap syukur karena besarlah kasih Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami kembali dipersekutukan sebagai kaum perempuan gereja-Mu untuk kami bersama-sama merenungkan, bahkan kami diberkati oleh suara kebenaran-Mu
Untuk itu Tuhan, biarlah roh hikmat yang menuntun kami, supaya kami pun boleh menjadi perempuan-perempuan Kristus yang Engkau terus pakai dalam kesaksian hidup kami, dan nama Tuhan dimuliakan. Ampuni salah dosa kami Bapa, di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Ibu-ibu yang terkasih dan dikasihi Kristus Yesus, pembacaan kita hari ini sesuai dengan yang dipersiapkan oleh Komisi Perempuan dalam pembacaan Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah dituliskan, setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma, Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Demikianlah firman-Nya. Berbahagialah tiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang tekun melakukan di sepanjang kehidupannya. Haleluya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dalam pembacaan kita terangkat dalam sebuah tema, yaitu tentang Deborah, pemimpin wanita yang bijaksana. Maka mari kita melihat dalam konteks apa yang dituliskan dalam Hakim-Hakim pasal 4. Kita menyaksikan bahwa Israel pada waktu zaman di mana Deborah hidup belum memiliki seorang raja. Karena pada waktu itu Israel berada dalam kehidupan di mana setelah Joshua meninggal, maka Israel diibaratkan seperti anak ayam yang kehilangan induknya, atau tidak mempunyai seorang pemimpin yang bisa menjadi figur teladan yang memimpin bangsa Israel. Maka kalau kita menyaksikan bagaimana orang Israel meminta kepada Tuhan di dalam Hakim-Hakim 2 pada pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Di situ Israel dikatakan orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Artinya bahwa setelah kehidupan mereka tidak dalam kepemimpinan, karena Yosua sudah meninggal, maka kehidupan mereka Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu yang dikatakan dalam kalimat sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Kata menyakiti hati Tuhan adalah sebuah kata yang mau menjelaskan ada tindakan perbuatan jahat Israel. Yaitu salah satunya dikatakan dengan tegas di sini bahwa mereka beribadah kepada para Baal. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan Allah Israel. Tuhan Allah nenek moyang mereka. Allah yang sudah membawa mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir untuk memasuki tanah perjanjian Kanaan. Maka kita menyaksikan bahwa
akibat atau dampak kejahatan yang mereka lakukan, ayat 14 dikatakan pada pasal yang kedua tadi, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Dan akhirnya Tuhan pun menyerahkan mereka ke tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Mereka mendapatkan dampak dosa, yaitu penderitaan. Sehingga disitulah kemudian Tuhan mengingatkan mereka. Dan Tuhan pun mengingat tentang kasih Allah yang tidak pernah berubah. Ya. Kita tahu bahwa dalam sebuah fakta, manusia seringkali berubah. Sebagaimana Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka sungguh bersuka cita, mereka hidup di dalam penyembahan kepada Allah. Tetapi ketika mereka tidak lagi dalam sebuah kepemimpinan, Yosua mati dan mereka kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan akibatnya mereka harus mengalami yaitu penderitaan dalam sebuah penjajahan bangsa asing. Dan disitulah saat dimana Allah mengangkat hakim. Ya, kalau kita baca ayat 16 pasal 2, maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Ya. Mereka mendapatkan seorang pemimpin sebagai hakim mereka. Yang kemudian kita menyaksikan bagaimana mereka pun mendapatkan pertolongan Tuhan melalui hakim-hakim yang Tuhan sediakan bagi mereka. Dan setelah mereka mendapatkan hakim-hakim, kita saksikan bahwa kehidupan mereka memang dalam perbaikan. Tetapi tidak lama kemudian mereka kembali melakukan apa yang jahat. Karena kalau kita menyaksikan dalam pasalnya yang ketiga selanjutnya, ya, di mana ketika Allah pun mengangkat seorang hakim Ehud, dan setelah Ehud memimpin, kemudian akhirnya Israel jatuh lagi dalam dosa dan kemudian diganti oleh Samgar, kemudian bertobat dan kemudian juga tadi ya, mereka melakukan apa yang jahat kembali. Maka dikenal Israel adalah sebagai bangsa tegar tengkuk. Tegar tengkuk artinya bahwa mereka adalah bangsa yang bebal, bangsa yang sombong, bangsa yang memiliki sebuah kehidupan tidak belajar dari kesalahan mereka. Maka disinilah kita menyaksikan dalam konteks zaman Deborah, ya, setelah Samgar, maka masuklah kepada zaman Deborah. Kita tahu bahwa setelah Ehud mati, orang Israel dikatakan melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Dan akibat dosa, kembali mereka dihadapkan dalam sebuah penghukuman dalam penjajahan bangsa asing, yaitu di mana mereka diserahkan ke tangan Raja Kanaan, yaitu yang bernama Yabin. Dan Raja Yabin memiliki seorang panglima tentara yang bernama Sisera. Dalam perjalanan Israel juga menghadapi sebuah situasi yang semakin tertekan dan akhirnya mereka pun datang berseru kepada Tuhan untuk Tuhan menolong mereka. Maka kita menyaksikan bagaimana ketika Tuhan pun bersuara kepada, di sini kalau kita menyaksikan bahwa Barak
sebagai pemimpin tentara Israel, ya, untuk berperang menghadapi tentara Kanaan, tetapi kita melihat bahwa Barak mengalami sebuah situasi yang gentar sehingga dia pun mendatangi seorang perempuan yang dikenal pada waktu itu diangkat Tuhan sebagai seorang hakim. Maka dia datang kepada Deborah. Pada ayat yang keempat dikatakan Deborah seorang nabiah, yaitu istri Lapidot. Dan ternyata kita menyaksikan bahwa Deborah memberikan kesempatan kepada Barak untuk memimpin. Tetapi ternyata Barak gentar sehingga dia mengatakan untuk menyerahkan atau memberikan kepemimpinan itu kepada Deborah. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, mari kita melihat sosok Deborah. Deborah adalah seorang istri. Artinya bahwa dia memiliki peran dalam keluarga untuk melayani keluarganya. Tetapi satu sisi dia juga mendapatkan sebuah kepercayaan memimpin Israel sebagai hakim. Dan tugasnya biasa dia kerjakan, yaitu pada ayat 5 dikatakan dia biasa duduk di bawah pohon korma. Dan di situ dia pun melakukan sebagaimana tugasnya sebagai hakim bila orang-orang Israel datang membutuhkan pelayanannya. Dan di sini kita menyaksikan bahwa Deborah mengatakan dalam sebuah kalimat pada ayatnya yang ke-6, bukankah Tuhan Allah Israel memerintah demikian, majulah, bergeraklah. Kalimat ini mau menegaskan tentang bagaimana Deborah memiliki sebuah hati yang peka terhadap suara Tuhan. Sehingga ketika Barak datang kepadanya, ya, meminta untuk dukungan, dan Deborah menyampaikan apa yang dia dapatkan dalam sebuah pemahaman dalam kepemimpinannya sebagai hakim. Dia mengatakan bahwa jangan takut, majulah. Kenapa? Karena yang bergerak adalah Tuhan. Dalam arti bahwa Deborah mengakui tentang hakikat kuasa Tuhan yang mampu menolong bahkan memberikan keberhasilan di dalam peperangan yang akan dihadapi melawan Sisera. Maka Bapak Ibu, ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, dari pembacaan ini kita bisa menyaksikan bahwa Deborah jelas memiliki kepribadian sosok yang sangat mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena pertama dia dipakai Tuhan menjadi hakim. Sebagai seorang perempuan tidak biasa, di negeri Israel dipakai seorang nabiah. Walaupun memang ada nabi-nabi perempuan lainnya selain dari Deborah, ya, yang kita kenal seperti yaitu nabiah Miriam, nabiah Hulda, ya, dan juga Deborah. Namun kita melihat bahwa dalam kehidupannya yang berada dalam sebuah relasi dengan Tuhannya, ternyata itu membawa dampak. Dia dipakai Allah sebagai seorang hakim. Dan ternyata di dalam kepemimpinannya sebagai hakim, dia bisa melayani dengan baik. Karena dikatakan dia biasa duduk di bawah pohon kurma. Kata biasa menegaskan bahwa adalah sebuah kegiatan yang
rutin yang terus-menerus dilakukan. Artinya bahwa banyak orang-orang Israel yang membutuhkan pelayanan dari Deborah dalam kepemimpinannya sebagai seorang hakim. Yang kedua, kita menyaksikan bahwa rasa takut tentu dapat dialami oleh siapa saja. Ya. Sebagaimana juga Barak, ketika dia tahu menghadapi Sisera yang punya, dikatakan di sini 900 kereta besi, dan dia sudah menjajah ya Israel selama 20 tahun. Tentu sebagai pemimpin dalam kepemimpinan tentara Israel, ya Sisera, dia melihat Sisera adalah sosok yang kuat karena diperlengkapi dengan alat-alat perang yang kuat juga. Sehingga itu yang membuat Barak gentar. Sehingga ketika dia datang kepada Deborah, ya kita menyadari bahwa tentu sebagai perempuan Deborah pun ya sebagai manusia tentu dia juga memiliki hati yang tentu ada kegentaran. Tetapi kegentaran itu bukan menjadi sebuah ruang di mana dia tidak mengambil langkah untuk maju. Tetapi dia masuk kepada sebuah ruang di mana dia menyadari dalam hakikat Allah yang kuasa. Allah yang dikenalnya sebagai Allah Israel. Maka dia pun bisa mengatakan, majulah, bergeraklah. Dengan sebuah prinsip tentang maju dan bergerak, ada Tuhan yang berjalan di muka. Ada Tuhan yang bergerak di depan untuk memimpin. Maka dengan demikian saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, ya, kalau firman Tuhan Rasul Paulus mengatakan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 bahwa Allah tidak memberi roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Dengan kata lain bahwa spirit kekuatan itu Tuhan berikan kepada setiap orang yang hidupnya sungguh percaya kepada Tuhan. Dan itulah juga yang dirasakan oleh Daud. Ya. Ketika ia pun mendapatkan kekuatan Allah dalam menghadapi situasi-situasi berat dalam kehidupannya semata-mata, yaitu karena Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 28 ya ayatnya yang ayat yang ke-6 dan yang ke-7 dikatakan, terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Kepadanya hatiku percaya, sehingga Daud mendapatkan kekuatan dari Allah. Dan disinilah kita juga menyaksikan bagaimana ketika Deborah ya, bisa mengatakan majulah, bergeraklah. Bukan sekedar kata-kata keluar dalam kata yang kosong, tetapi kata yang memiliki kekuatan di dalamnya bahwa ia percaya Tuhan sumber kekuatannya. Tuhan yang akan berjalan di muka. Dan yang ketiga, Allah senantiasa hadir untuk menyelamatkan umatnya. Dan Allah juga senantiasa memakai umatnya, umat pilihannya untuk digerakkan dalam kepemimpinan. Sebagaimana Deborah, walaupun sebagai seorang perempuan, tetapi dia dipakai Allah. Maka dengan demikian saudaraku yang kekasih, melalui tema kita pada hari ini, mengajak kita, mari belajar kepada Deborah sebagai pemimpin wanita yang bijaksana. Dia memiliki hikmat Tuhan dalam kebijaksanaannya, karena dia yang pertama tadi, dia
sangat mengasihi Tuhannya. Yang kedua, yang ada dalam dirinya adalah bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, yaitu yang berasal dari Tuhan, karena dia percaya Tuhan yang menguatkan dia. Dan yang ketiga, Tuhan selalu membawa keselamatan bagi umatnya. Maka saat ini dalam konteks kita, masih dalam konteks Paskah, saudaraku yang kekasih, di tengah kehidupan kita sebagai kaum perempuan yang Tuhan pakai, Tuhan tempatkan di tengah keluarga, mari kita menjadi sosok perempuan-perempuan Tuhan yang semakin hidup di dalam mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Walaupun kita dihadapkan dengan situasi pandemi COVID yang membawa dampak begitu banyak kesulitan, tetapi kita percaya bahwa kita punya Allah yang peduli, Allah yang terus mengasihi kita, sehingga kita boleh dipakainya untuk dimampukannya melayani keluarga kita, yaitu dengan hal yang kedua tadi, roh yang membawa kekuatan, yaitu roh yang membawa semangat dalam menghadapi hari-hari kehidupan kita. Kita tidak gentar, walaupun kalau sekarang kaum ibu biasanya yang lagi pusing, cabai lagi mahal ya. Walaupun cabai mahal, kita nggak gentar. Tapi bukan soal cabai, tetapi bagaimana kita menghadapi hidup. Kita bukan sosok perempuan yang mudah patah arang. Kita bukan sebagai perempuan Tuhan yang mudah putus asa. Tetapi kita selalu punya spirit semangat menghadapi kehidupan. Karena ada kekuatan yang dari Tuhan untuk mengajari kita di dalam menghadapi situasi apapun di tengah keluarga kita. Dengan kata lain, kita hadirkan Tuhan dalam setiap kehidupan bersama suami, anak-anak kita. Ya. Dan yang ketiga, Allah selalu membawa keselamatan. Maka mari saudaraku yang kekasih, biarlah kehidupan keluarga kita tetap kita bawa dalam sebuah langkah-langkah iman. Sehingga sosok pribadi kita adalah sosok perempuan-perempuan yang kuat untuk membawa keluarga kita tetap menjadi keluarga yang diberkati Tuhan. Dan biarlah juga dalam spirit Paskah, keselamatan sudah dikerjakan Tuhan. Dan mari kita bawa keselamatan itu dalam sebuah refleksi iman untuk kita melayani keluarga kita dengan penuh kasih dan sayang, sebagaimana kecintaan kita kepada Tuhan. Dan kita lihat juga pada bulan April ini negeri kita bersama-sama memiliki tanggal merah 21 April. Pasti kita sudah tahu itu adalah hari R.A. Kartini. Dan yang begitu sangat melekat dalam pribadi R.A. Kartini adalah tentang habis gelap terbitlah terang. Ya. Tentang bagaimana emansipasi yang digaungkan olehnya. Sehingga situasi yang perempuan ya ditempatkan dalam tempat yang bawah, kemudian terangkat dalam kesetaraan dalam kaum laki-laki. Ya. Maka spirit ini juga mungkin yang membawa kita untuk kita juga berangkat dalam sebuah semangat bagaimana peran kita sebagai kaum perempuan-perempuan dalam konteks sebagai perempuan Tuhan. Ya, kita hadir untuk tampil sebagai sosok yang juga memberikan sesuatu yang bermakna bagi kehidupan kita.
baik gereja, masyarakat, dan terlebih dalam keluarga kita. Oleh sebab itu, biarlah kita belajar dari sosok Deborah. Dan saudaraku yang terkasih, kita diingatkan, janganlah juga berperilaku sebagai bangsa Israel yang melakukan kesalahan berulang-ulang. Ya. Tetapi mari kita belajar untuk kita hidup dalam kehidupan apa yang Tuhan mau, sehingga kita menghindari, menjauhi hal yang Tuhan larang atau yang tidak Tuhan mau kita lakukan. Maka diberkatilah setiap kita yang senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, semangat menghadapi kehidupan, dan tetaplah bawa keluarga kita dalam spirit untuk senantiasa memberikan nilai-nilai kehidupan kasih Tuhan yang ditumbuhkan baik dari diri kita bersama dengan pasangan kita, suami kita, dari diri kita dengan anak-anak kita, sehingga keluarga kita biarlah bertumbuh terus di dalam cinta kasih Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih dalam Kristus Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh kasih dan setia dalam kehidupan kami mengucap syukur karena firman-Mu mulai menyapa kami untuk kami melihat dalam pribadi sosok yang kami lihat, di mana Deborah hidup dalam hikmat Tuhan, sehingga Engkau pakai dia Bapa untuk menjadi hakim di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, di mana dia sungguh percaya dan hidup di dalam mengasihi Tuhan, sehingga dia sanggup untuk mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya, bahkan kehidupan bangsa Israel. Untuk itu Tuhan, mari biarlah kami juga boleh belajar dalam sosok figur Deborah. Kami boleh tampil menjadi pribadi-pribadi perempuan Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, bahkan dalam menaruh percaya bahwa Tuhan sumber kekuatan, Tuhanlah penyelamat hidup. Dan inilah kami Bapa, biarlah Engkau pakai kami semakin lebih heran di tengah kehidupan keluarga kami, untuk kami boleh menjadi istri, menjadi ibu, menjadi pendamping dalam kehidupan rumah tangga bersama dengan pasangan kami, dalam peran yang senantiasa memenuhi dalam teladan cinta kasih Tuhan. Dan kami boleh bersaksi melalui pelayanan kami di tengah keluarga, di tengah gereja, bahkan di tengah masyarakat. Dan apa yang boleh kami saksikan adalah semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari Bapa, penuhi kami dengan roh hikmat-Mu, kekuatan-Mu, bahkan cinta kasih-Mu. Kami mau berdoa saat ini dalam syafaat kami, untuk kami menyerahkan gereja Tuhan POK Depok 2 Timur dalam setiap pelayanan dan juga program-program yang ada di tengah gereja-Mu. Engkaulah Tuhan kepala gereja kami, Engkaulah Tuhan sang pemilik ladang garapan kudus ini. Maka dalam kawalan pimpinan dan kuasa Tuhan, gereja-Mu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah, dan untuk hormat kemuliaan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayan-pelayan-Mu di Jemaat Tuhan POK Depok 2 Timur, baik para pendeta, majelis, MP, BPP, pengurus komisi, pengurus wilayah, bahkan juga koster gereja, dan juga sekretariat. Biarlah Tuhan memberkati seluruh para pelayan-pelayan-Mu. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, kaum ibu, yaitu kami boleh menyebut dari Ibu Wilhelmina Taribukasiahaya,
Ibu Tetika Loke, Ibu Esther Bengkal, Ibu Kiswari Bohang, Ibu Yuplina Ruf, Ibu Sukamso, Oma Willy Hutubesi, Ibu Rosalina Minda, Ibu Lasmi Pakel, dan pemulihan yaitu Ibu Penatua Lisa Hutasoit. Kepadamu kami harap dan mohon, biarlah Tuhan El Rapa, Allah yang menyembuhkan, yang melawat dan menjamah tiap mereka. Bahkan kaum ibu lain yang tidak dapat kami sebutkan, Tuhan hadir dan Tuhan menolong dan menyembuhkan tiap mereka. Dan kuatkan terus pengharapan dan percaya mereka, supaya di dalamnya damai sejahtera dan sukacita Tuhan tetap mereka rasakan. Dan mari Bapa, berkati juga kaum keluarga yang setia merawat, mendampingi, dan Tuhan yang terus juga memberkati. Bapak, kami berdoa juga untuk para pengurus-pengurus di tengah-tengah pelayanan KKP POK Depok 2 Timur, baik sebagai Koordinator Komisi Perempuan Ibu Penatua Heni Mawardi. Biarlah Tuhan Kau berkati hamba-Mu dalam pelayanan sebagai Koordinator Komisi Perempuan. Berkati seluruh pengurus dari wilayah 1 sampai dengan wilayah 5. Biarlah Tuhan terus yang juga berikan kesanggupan, kekuatan dan hikmat dalam setiap panggilan pelayanan yang mereka boleh kerjakan di tengah situasi pandemi COVID ini. Tidak akan membatasi bahkan mengurangi pelayanan mereka, tetapi tetap dalam semangat kasih Tuhan, mereka terus melayani-Mu Tuhan. Berkati seluruh keluarga-keluarga mereka. Kami berdoa juga Tuhan akan pelayanan hari ini dalam pelayanan multimedia yang sudah juga mengambil bagian bersama dengan KKP. Biarlah Tuhan juga memberkati seluruh saudara-saudara kami yang sudah melayani dalam multimedia ini. Tuhan, segala apa yang dibutuhkan dalam perangkat kegunaan alat-alat multimedia, biarlah Tuhan Engkau berkati dan Tuhan cukupkan. Dan Tuhan berkati juga keluarga mereka, bahkan masa muda mereka, pendidikan, bahkan pergaulan mereka. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan berkati seluruh para pemimpin-pemimpin bangsa kami. Bahkan Tuhan, begitu banyak bencana alam yang saat ini terjadi di NTT. Saudara-saudara kami yang kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan, bahkan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka. Dan mari Bapa, biarlah juga para pemimpin-pemimpin kami terus bergerak untuk mengambil peran, memberikan dukungan, bantuan, bahkan juga hadir memberikan jalan keluar untuk pemulihan bagi saudara-saudara kami yang menghadapi bencana alam. Ya Bapa, kepadamu kami mohon, terima kasih Tuhan. Kami percaya Allah yang kuasa akan terus menyatakan kasih dan kemurahannya bagi kehidupan kami, bahkan negeri kami. Ya Bapa, banyak hal yang kami pohonkan kepadamu, namun kami menyadari jauh dari apa yang kami sampaikan. Tetapi Tuhan, Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi permohonan kami, maka biarlah Engkau yang menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Dan inilah Tuhan doa syafaat kami. Kami hanya haturkan kepadamu Bapa di dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih buat ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan memberikan persembahan syukur kita bersama dalam ibadah ini. Dengan persembahan, untuk persembahan ini kita kumpulkan ke bendahara gereja atau pengurus wilayah. Kita akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan memberkati kita semua dan Tuhan selalu memberikan berkat-berkat untuk kita. Untuk mengantarkan persembahan ini kita akan menyanyi, dan saya mengundang ibu-ibu sekalian bangkit berdiri. Kita menyanyi pujian sebanyak 2 kali, Darah-Mu Yesus.
curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Menari bagimu, memuji namamu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darahmu. Darahmu Yesus sucikan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus ubahkan daku. Darahmu Yesus bebaskanku. Darahmu Yesus ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, marilah kita kembali di tengah kehidupan, di tengah kesaksian kita sebagai perempuan-perempuan Tuhan yang senantiasa menyatakan terang kasih Kristus dalam hidup keluarga, di gereja, bahkan di masyarakat. Untuk itu, arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Anugerah kasih setia Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan di dalam persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Amin. Selamat Paskah 2021 buat kita semua, ibu-ibu kaum perempuan Depok 2 Timur. Semoga kasih Kristus memberkati kita dalam keadaan apapun. Sukacita dan damai sejahtera menyertai kita semua. Dan juga kami mengucapkan selamat Hari Kartini 21 April 2021. Biarlah kita menjadi ibu-ibu yang membawa berkat bagi siapapun dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Paskah dan selamat Hari Ibu Kartini 21 April bagi ibu-ibu Depok 2 Gereja Depok 2 Timur. Tuhan Yesus. Salam, saya mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Paskah untuk semua ibu-ibu KKP dan seluruh jemaat POP Depok 2 Timur. Semoga Hari Paskah membawa damai untuk kita semua. Dan selamat menjelang Hari Kartini untuk semua ibu-ibu POP Depok 2 Timur.
Semoga kaum perempuan tetap semangat dan dan maju terus. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo Ibu-Ibu, selamat Paskah dan selamat menyambut Hari Kartini kepada Ibu-Ibu di Jawa Timur. Semoga doa dan harapan saya di Kabupaten Depok Jawa Timur selalu semangat berkat Tuhan dan semoga jiwa Kartini menekat pada Ibu-Ibu di Jawa Timur dan semangat untuk melayani di Rio Kartini atau ada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Selamat Paskah dan selamat menyambut Hari Kartini untuk semua ibu-ibu KKP Gereja Pok Depok Jawa Timur. Tuhan Yesus memberkati. Sedalamnya hatiku kau pun tahu, dan kasih tajam dalam jiwaku di dalam kesesatan.